Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Ya, hari ini kita akan belajar trigonometri, berlatih rumus jumlah dan selisih sudut. Ya, keempat rumus ini akan kita latih bersama-sama. Untuk rumus tangan kita tidak latihan di sesi ini ya. Kita mungkin latihan pada hari yang berikutnya. Ya, tentunya adik-adik sudah pegang catatan ini. Silakan adik-adik tulis beberapa kali sehingga adik-adik hafal rumus ini. Ya, tentunya dengan berlatih adik-adik akan makin ingat dengan rumus ini. Ya, saya kasih contoh soal yang pertama. Sin 75 cos 15 dikurang cos 75 sin 15. Nah, berarti ini pakai rumus yang mana, Dedek? Pakai sin cos dikurang cosin. Nah, ini hasilnya sama aja dengan sin 75 derajat dikurang 15 derajat. Ini sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa, Dede? Setengah akar 3. Ya, jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah setengah akar 3. Ya, oke, saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, diketahui A kurang B sama dengan 30 derajat. Sin A cos B sama dengan 1/4. Maka sin A tambah B sama dengan berapa? Nah, baik adik-adik, kita mulai dari sin A kurang B. Sin A kurang B, adik-adik sudah tahu rumusnya, yaitu sin A cos B dikurang cos A sin B. Nah, ini sama aja dengan 30 derajat. Nah, adik-adik tentu tahu sin 30 itu adalah setengah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sin A ditambah B. Sin A ditambah B sama dengan sin A cos B, cos ya, ditambah cos A sin B. Nah, hasilnya kita tidak tahu, kita misalkan aja hasilnya X. Ini X ya. Nah, kedua persamaan ini kita jumlahkan. Mengapa kita jumlahkan? Ya, supaya yang tetap ada sin cos gitu ya. Nah, sin cosnya tetap ada, sedangkan cosinnya hilang. Nah, ini kalau ditambah hilang dia adik-adik ya. Berarti jadinya 2 sin A cos B sama dengan setengah ditambah X. Nah, sin A cos B nilainya sudah ada, yaitu 1/4. 2 kali 1/4 sama dengan setengah ditambah X. Nah, 2 kali 1/4 itu sama dengan setengah, Dede. Nah, berarti X-nya di sini berapa, Dede? Ya, X-nya sama aja dengan 0 ya. Maka dapatlah X sama dengan 0. Jadi jawaban untuk kasus ini adalah 0. Nah, baik. Saya rasa untuk yang nomor 2 sudah jelas. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Ya, ini soal berikutnya ya. Sin A sama dengan minus 15/17. Kotangan B sama dengan 2/5. A dan B adalah sudut di kuadran ketiga. Hasil dari cos A tambah B berapa? Nah, adik-adik kita lihat dulu yang kotangan ya. Kotangan B sama dengan 2/5. Nah, ini kita jadikan pecahan. Biasa ya, 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12 ya. 12/5. Ini berarti 12/5. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Nah, jadi kalau ditanya tangan B, maka jawaban kita adalah 5/12 gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat
kita buat segitiga bantu di kuadran 3 ya, karena A dan B di kuadran 3. Ya, mari kita lihat yang sudut A dulu. Nah, sudut A seperti ini di kuadran 3. Nah, jadi buat segitiga bantu di kuadran 3. Iya, gitu ya. Sudutnya yang ini, gitu ya. Ya, ini adalah sudut A. Diukur dari sumbu X positif. Sin demi, depan bagi miring. Nah, depannya 15, miringnya 17 ya. 15, ini 17 ya. Ya. Nah, minnya yang ini adik-adik ya. Mengapa min di sini? Karena ini sumbu Y negatif ya. Nah, terus yang ini berapa? Kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Yaitu akar dari 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Akar 289 dikurang 225. Jadinya akar 64. Nah, jadi 8. Ya, ini 8 adik-adik, tetapi ada tanda minus karena ini sumbu X negatif gitu ya. Sementara untuk kotangan, nah kita buat segitiga bantunya di sini aja. Nah, gitu ya. Iya, oke. Nah, sudutnya yang mana? Iya, sudutnya diukur dari sumbu X positif. Nah, inilah sudut B-nya. Ingat tanda depan bagi samping. Nah, depan bagi samping ini sama aja dengan min 5 per min 12 ya. Sama ya Dede ya. Ya, min 5 ini min 12 ya. Jadi depan sudut ini ya adalah min 5, sampingnya min 12 ya. Sama-sama negatif adik-adik ya, karena sumbu Y negatif, sumbu X negatif. Nah, sedangkan sisi miringnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan akar ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar 25 ditambah 144. Iya, jadinya adalah akar 169 sama dengan 13. Nah, berarti ini 13 tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yaitu cos A ditambah B. Cos A ditambah B sama dengan cos A, cos B dikurangi dengan sin A, sin B. Ya, oke. Nah, cos A, nah Dede lihat ya cosnya ya. Cos A, cos sami ya, samping bagi miring. Jadi min 8 per 17 gitu ya. Cos B, nah Dede lihat B-nya di sini. Cos B, cos sami, samping bagi miring ya. Samping bagi miring berarti min 12 per 13. Dikurang sin A. Nah sin A-nya kita nggak usah capek-capek, udah diketahui min 15 per 17. Min 15 per 17. Ya, sedangkan sin B-nya dicari dari sini adik-adik. Sin demi depan sudut ya, depan sudut yang ini ya. Depannya min 5, miringnya 13. Min 5 per 13 ya. Nah, ini kita kalikan jadinya 96. Ya, ini jadinya minus 75 dibagi dengan 17 dikali 13. Itu 221 adik-adik ya. Nah, ini kita kurangi, maka dapatlah 21 per 221. Ya. Nah, jadi demikian untuk kasus yang ini. 21 per 221. Ya. Oke, saya rasa udah jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Ya, soalnya seperti ini. Diketahui cos alfa, sin alfa cos beta sama dengan Q. Sin alfa kurang beta sama dengan P. Maka sin alfa, sin beta sama dengan berapa?
Nah, dari mana kita memulainya? Iya, kita mulainya dari sin alfa kurang beta. Ya, baik adik-adik, kita mulai dari sini ya. Sin alfa kurang beta itu bisa kita jabarkan jadi apa adik-adik? Iya, sin alfa cos beta dikurang dengan cos alfa sin beta. Nah, ini nilainya berapa? Ya, nilainya adalah P. Nah, berarti ini P sama dengan sin alfa cos beta, nilainya udah ada ya. Sin alfa cos beta nilainya adalah Q. Cos alfa sin beta. Nah, cos alfa sin beta ini yang ditanya. Kita misalkan X, maka ini X ya. Min X-nya kita pindahkan ke kiri jadi X. Ya, B-nya kita pindahkan ke kanan jadi P. Nah, jadi jawabannya seperti ini adik-adik ya. Jawabannya adalah Q dikurang P. Baik, untuk soal ini saya rasa sudah sangat jelas. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, diketahui sin X sama dengan sepertiga, X-nya sudut lancip. Lancip artinya ada di kuadran 1 adik-adik. Maka sin X ditambah 30 sama dengan berapa? Nah, kita buat segitiga bantu. Karena diketahui lancip, maka kita buat begini aja. Sin demi depan bagi miring. Nah, berarti ini 3. Salah ya. 1, ini 3. Nah, sedangkan ini dihitung dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, mengapa dikurang? Karena yang ditanya adalah sisi siku. Kalau ditanya sisi miring berarti ditambah ya, ini tambah ini. Kalau ditanya sisi siku berarti miring dikurang sisi siku. Ya, akar 9 min 1 sama dengan akar 8 disederhanakan menjadi 2 akar 2. Ya, ini 2 akar 2 adik-adik ya. Terus pertanyaannya sekarang sin X ditambah 30 derajat. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi sin X cos 30 derajat ditambah cos X sin 30 derajat. Nah, sin X-nya adik-adik bisa cari dari sini ya. Sin demi depan bagi miring. Nah, berarti 1/3. Cos 30 adik-adik yang belum hafal silakan lihat tabel. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Ya, cos X adik-adik bisa cari dari sini. Cos sami samping bagi miring. Gitu ya. Berarti 2 akar 2 dibagi 3. Sin 30 nilainya adalah setengah. Ya, jadinya adalah akar 3/6 ditambah dengan 2 akar 3/6. Nah, adik-adik juga boleh menulis, oh ini akar 2 akar 2 maksudnya. Jadi akar 3 ditambah 2 akar 2/6. Nah, bila jawaban seperti ini tidak ada, adik-adik juga boleh menuliskan 1/6 akar 3 ditambah dengan 2 akar 2. Ya, jadi boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Baik, saya rasa sudah sangat jelas untuk contoh soal yang ini. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, sin cos sin. Ya, adik-adik cek lagi rumusnya. Ini kalau saya tulis ulang boleh begini. Sin 55 cos 10 dikurang cos 55 derajat sin 10 derajat ya. Sin cos sin. Nah, ini sama aja dengan sin 55 derajat dikurang 10 derajat. Iya, sehingga jadinya sin 45 derajat. Sin 45 derajat berapa, Dede? Iya, setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Ya, saya rasa sudah sangat jelas. Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Ya, sin 39, sin 6 dikurang cos 39, cos 6. Ya, adik-adik ingat rumus cos sin. Ya, nah, jadi saya modifikasi sedikit bentuknya. Min ya, saya kali minus ya. Minusnya saya keluarkan ya. Minus, nah ini saya tulis ini dulu. Cos 39, cos
6 derajat dikurang sin 39 derajat sin 6 derajat. Nah, kita cek ya. Min kali cos 39 cos 6. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya min dikali min sin 39 sin 6. Nah, jadi plus ya. Ya, min kali min jadi plus. Ya, sin 39 sin 6. Ini dia ya. Nah, selanjutnya adik-adik lihat rumus ya. Cos dikurang sin. Jadinya apa? Iya, jadinya adalah cos 39 derajat ditambah 6 derajat. Ya, cek lagi rumus adik-adik. Ini jadinya cos 45 derajat. Cos 45 berapa? Iya, setengah akar 2. Jadi jawaban untuk kasus ini adalah min setengah akar 2. Nah, baik, kita lanjut lagi contoh soal berikutnya. Ya, oke. Adik-adik tentunya ingat rumus sin cos sin. Nah, sekarang mari kita minusnya kita keluarkan dulu. Minus sin 35 derajat cos 40 derajat ditambah ya, karena minusnya keluar ini jadi tambah ya. Cos 35 derajat sin 40 derajat. Iya, ingat rumusnya? Sin cos sin. Nah, jadinya apa? Sin 35 derajat ditambah dengan 40 derajat. Ini min sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat adalah tidak istimewa, tetapi kita bisa arahkan ke sudut istimewa, yaitu 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, lalu kita jabarkan. Ini jadinya min sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Minus sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ditambah cos 45 adalah setengah akar 2. Sedangkan sin 30 nilainya adalah setengah. Ya, tinggal kita sederhanakan. Ini jadinya akar 6/4 ditambah akar 2/4. Ya, adik-adik juga boleh menulis min akar 6 ditambah akar 2/4. Ya, bila pilihan seperti ini tidak ada, maka adik-adik boleh juga menuliskan min 1/4 akar 6 ditambah dengan akar 2. Gitu ya. Nah, bila pilihan seperti ini juga belum ada, adik-adik boleh menuliskan min 1/4 akar 6, min 1/4 akar 2. Ya, oke. Silakan sesuaikan dengan jawaban yang ada. Ya, kalau soalnya soal esai, adik-adik cukup sampai di sini aja ya. Kalau pilihan ganda, adik-adik mesti rubah-ubah sesuai dengan pilihan yang ada. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah seperti ini. Diketahui cos A sama dengan min 5/13, tangan B sama dengan min 3/4. A dan B sudut tumpul. Nah, sudut tumpul artinya sudut di kuadran kedua. Hasil dari sin A tambah B. Nah, mari kita buat dulu sudut tumpulnya. Iya, nah begini. Oke, di kuadran 2. Nah, gitu. Ya, A. Ya, berarti di sini sudut A. Segitiga bantunya nempel di sumbu X adik-adik ya. Cos sami, samping bagi miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Berarti ini 5, ini 13. Ya, ini negatif adik-adik ya, karena sumbu X negatif. Ya, ini negatif 5. Nah, untuk mencari ininya sudut sisi tegaknya ini, maka gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat gitu ya. Nah, ini minnya diabaikan aja ya. 13 dikurang 5 kuadrat ya. Atau adik-adik boleh aja menggunakan tanda minus 5-nya juga boleh. Nah, maka caranya begini. Dikurang min 5 kuadrat ya.
Oke. Nah, sama dengan akar 169 dikurang 25. Dapatlah akar 144 sama dengan 12. Nah, berarti di sini 12 adik-adik ya. Tentu saja nilainya positif karena ini sumbu Y positif ya. Ini Y positif. Nah, selanjutnya kita hitung tangannya. Tangannya juga merupakan sudut tumpul ya. B-nya juga merupakan sudut tumpul. Mari kita buat. Ya, nah ini sudut B. Maka segitiga bantunya menempel di sumbu X. Tandesa depan bagi samping. Nah, depan sudutnya anggap ini adik-adik ya. Sudut segitiga bantunya. Ya, berarti 3/4. Nah, 4-nya yang negatif, jangan 3-nya yang negatif ya. Ini kan min 3/4. Jadi 4-nya negatif. Ya, karena sumbu X negatif. Nah, sedangkan ini adik-adik sudah hafal triple Pitagoras. Caranya gampang. Akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Akar 9 ditambah 16, akar 25, maka dapatlah 5. Ya, oke. Nah, selanjutnya sin A ditambah B. Sin A ditambah B bisa kita jabarkan menjadi sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Ya, ayo kita masukkan angkanya. Sin A-nya, Dedek. Sin A-nya nih ya. Sin A. Depan bagi miring 12/13. Nah, selanjutnya cos B. Cos samping bagi miring. Ya, cos B samping bagi miring. Sampingnya min 4. Miringnya 5. Cos A. Nah, cos A sih udah ada nih. Ya, adik-adik juga bisa lihat dari sini ya. Cos A. Min 5/13. Nah, selanjutnya kita cari sin B. Sin B ya, sudut B-nya di sini ya. Sin demi depan bagi miring ya. 3/5. Ya, oke. Kita lanjut ya. Min 48/65 ditambah dengan min 15/65. Sehingga jadinya min 63/65 ya. Jadi jawaban untuk kasus yang ini adalah min 63/65. Ya, baik adik-adik sudah sangat jelas. Kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Diketahui sin A sama dengan A. Dengan A sudut tumpul. Hasil dari cos A ditambah pi/3. Nah, A sudut tumpul, mari kita gambar lagi. Iya. Nah, gitu. Nah, diukur dari sumbu X positif A. Ya, ini sudut A. Sedangkan segitiga bantunya kita gambar di kuadran 2 nempel di sumbu X. Ini A ini sama aja dengan A dibagi 1 gitu Dede ya. A dibagi 1 ya. Depan bagi miring ya, depannya ini ya. Nah, sedangkan ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Yaitu akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Sama dengan akar 1 min A kuadrat. Nah, ini akar 1 min A kuadrat. Nah, tentu saja ini tandanya negatif pada adik ya. Karena ini sumbu X negatif ya. Nilai X-nya negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke cos A ditambah pi/3. Ya. Cos A ditambah dengan pi/3. Nah, pi itu 180 ya. 180 dibagi 3 itu adalah 60 derajat. Nah, ini kita gunakan rumus cos A cos 60 dikurang sin A sin 60 derajat. Ya. Nah, cos A nilainya adalah ini ya, cos samping bagi miring ya. Sudut yang kita pakai yang ini Dede ya. Sudut segitiga bantunya ya. Jadi cos A ini setara dengan cos dari segitiga bantu ini. Min akar 1 min A kuadrat dibagi sisi miringnya 1. Nah, sedangkan cos 60 nilainya adalah setengah. Sin A, nah adik-adik langsung aja sin A-nya lihat sini ya. A. Atau A/1 juga boleh ya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, ini boleh adik-adik tulis
min setengah akar 1 min A kuadrat ya. Setengah kali min. Jadi min setengah ya. Nah ini juga begitu. Sama dengan min setengah akar 3. Setengah A ada A-nya ya. Setengah A akar 3. Ya kita tulis bagus sedikit ya. Setengah A akar 3. Nah, bila di pilihan ganda tidak ada bentuk semacam ini, adik-adik juga boleh menuliskan begini ya, akar, ya, atau minnya dikeluarin ya, akar min akar gitu ya, minnya kita keluarkan ya, min setengah gitu ya, terus ini akar 1 min A kuadrat ditambah A akar 3. Nah, gitu ya. Ya, bentuknya bisa begini adik-adik ya. Ya, tergantung pilihannya. Silakan adik-adik cari-cari dan ubah-ubah bentuknya sesuai dengan bentuk di pilihan ganda. Ya, baik. Demikian saya rasa sudah sangat jelas. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.